Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farah Sakib dengan NIM 2405071754127 dari kelas TM 2024E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalor. Apa sih perpindahan kalor itu? Perpindahan kalor adalah ilmu untuk perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material, di mana energi yang pindah itu dinamakan kalor. Kalor telah diketahui dapat berpindah dari tempat dengan temperatur lebih tinggi ke tempat temperatur yang lebih rendah. Hukum percampuran kalor juga terjadi karena kalor itu berpindah. Sedangkan pada kalorimeter, perpindahan kalor dapat terjadi dalam bentuk pertukaran kalor dengan luar sistem. Jadi pemberian atau pengurangan kalor tidak saja mengubah temperatur atau fasa suatu benda secara lokal, melainkan kalor itu merambat dari bagian lain atau benda ke tempat lain. Karena besaran faktor dipengaruhi oleh massa benda, kalor, jenis, dan perubahan suhu, maka dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah besaran kalor yang dibutuhkan untuk dilepas atau diterima suatu benda. C adalah kalor jenis benda atau zat. M adalah massa benda atau zat. Dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat. Menurut penelitian, perpindahan tenaga kalor dapat dibagi dalam beberapa golongan cara perpindahan. Kalor itu dapat merambat dari suatu bagian ke bagian lain melalui zat atau benda yang diam. Kalor juga dapat dibawa oleh partikel-partikel zat yang mengalir. Pada radiasi kalor, tenaga kalor berpindah melalui pancaran yang merupakan satu cara perpindahan kalor. Umumnya, perpindahan kalor berlangsung sekaligus dengan ketiga cara ini. Perpindahan kalor melalui cara pertama disebut perpindahan melalui konduksi. Cara kedua, perpindahan kalor melalui konveksi. Dan cara ketiga, melalui radiasi. Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu media padat atau pada media fluida yang diam. Konduksi terjadi akibat adanya perbedaan temperatur antara permukaan yang satu dengan yang lain pada media tersebut. Ilustrasi perpindahan panas secara konduksi seperti di konsep yang ada pada konduksi merupakan perpindahan panas antara molekul-molekul yang saling berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak diikuti oleh perpindahan molekul-molekul tersebut secara fisik. Molekul-molekul benda yang panas bergetar lebih cepat dibandingkan molekul-molekul benda yang berada dalam keadaan. Laju perpindahan kalor konduksi. Persamaan umum laju konduksi untuk perpindahan kalor dengan cara konduksi dikenal dengan hukum Fourier, di mana laju perpindahan kalor konduksi pada suatu plat sebanding dengan beda temperatur di antara dua sisi plat dan luasan perpindahan kalor, tetapi berbanding terbalik dengan tebal, yang dengan rumus Q sama dengan Ka min dt per dx, di mana Q sama dengan laju perpindahan kalor induksi, K sama dengan konduktivitas termal bahan, A sama dengan luas penampang tegak lurus terhadap aliran kalor, dt per dx sama dengan gradien temperatur perubahan temperatur terhadap perubahan x. Tanda negatif diselipkan dalam hukum Fourier yang menyatakan bahwa kalor berpindah dari media bertemperatur tinggi ke media yang bertemperatur lebih rendah. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas dari suatu zat ke zat yang lain disertai dengan gerakan partikel atau zat tersebut secara fisik. Konveksi terjadi karena partikel zat yang bertemperatur lebih tinggi berpindah tempat secara mengalir sehingga dengan sendirinya terjadi perpindahan kalor melalui perpindahan massa. Aliran zat atau fluida dapat berlangsung sendiri sebagai akibat perbedaan massa jenis karena perbedaan temperatur, dan juga sebagai akibat paksaan melalui pipa kompresor, sehingga kita mengenal aliran zat atau fluida bebas dari paksaan, di mana konveksi kalor pada aliran bebas disebut konveksi bebas
daripada aliran paksaan disebut konveksi paksaan. Persamaan perpindahan kalor konveksi dikenal sebagai hukum Newton untuk perbandingan di mana untuk semua mekanisme transfer kalor, jika beda temperatur antara benda dan sekitarnya adalah kecil, maka laju pendinginan suatu benda hampir sebanding dengan beda temperatur yang dirumuskan sebagai berikut. Jika Ts lebih besar T tak hingga, maka Q Knopf sama dengan HA buka kurung Ts lebih besar daripada T tak hingga tutup kurung, di mana Q Knopf sama dengan laju perpindahan kalor konveksi, H sama dengan koefisien perpindahan kalor konveksi, A sama dengan luas permukaan perpindahan kalor, Ts sama dengan temperatur permukaan, T tak hingga sama dengan temperatur fluida. Menurut perpindahan panas konveksi, aliran fluida dapat diklasifikasikan menjadi A. Konveksi paksa terjadi bila aliran fluida disebabkan oleh gaya luar seperti blower, pompa, dan kipas angin. B. Konveksi alamiah terjadi bila aliran fluida disebabkan oleh gaya apung pada fluida temperatur berbanding terbalik dengan massa jenis, di mana semakin tinggi temperatur suatu fluida maka massa jenisnya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas radiasi dapat dikatakan sebagai proses perpindahan panas dari satu media ke media lain akibat perbedaan temperatur tanpa memerlukan media perantara. Peristiwa radiasi akan lebih efektif terjadi pada ruang hampa, berbeda dari perpindahan panas konduksi dan konveksi yang mengharuskan adanya media perpindahan panas. Radiasi merupakan pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel yang dipancaran oleh sumber radiasi atau zat radioaktif. Selanjutnya, kita akan membahas konduktor dan isolator kalor. Setelah memahami prinsip dasar perpindahan panas, penting untuk mengenal sifat-sifat material yang terlibat dalam proses tersebut. Secara umum, material ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu konduktor panas dan isolator panas, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mempercepat atau menghambat perpindahan kalor. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah material atau bahan yang mampu mengantarkan kalor dengan baik dari daerah yang bersuhu lebih tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah. Dalam proses perpindahan kalor melalui konduksi, energi panas tidak disertai dengan perpindahan partikel secara mikroskopik, melainkan hanya melibatkan transfer energi kinetik antar partikel di dalam bahan tersebut. Jenis bahan yang tergolong sebagai konduktor yang baik umumnya adalah logam seperti tembaga, aluminium, besi, dan perak. Karakteristik utama konduktor yang baik meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, bahan konduktor memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Yang kedua, bahan konduktor memiliki mobilitas elektron bebas yang tinggi. Yang ketiga, konduktor umumnya memiliki struktur atom yang rapat dan teratur, sehingga tumbuhan antara atom dan elektron dapat terjadi dengan lebih efektif dalam mentransfer energi. Keempat, konduktor biasanya juga memiliki koefisien ekspansi termal yang terkontrol. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah material atau bahan yang memiliki kemampuan sangat rendah dalam mengantarkan kalor maupun listrik. Dalam konteks perpindahan kalor, isolator berfungsi untuk menghambat laju aliran panas dari satu tempat ke tempat lain. Bahan-bahan yang tergolong sebagai isolator yang baik meliputi kayu, plastik, karet, kaca, kain, dan lain sebagainya. Karakteristik utama bahan isolator meliputi beberapa aspek penting. Pertama, isolator memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah, sehingga mampu memperlambat bahkan menghentikan hampir sepenuhnya perpindahan panas. Kedua, isolator tidak memiliki elektron bebas yang dapat bergerak bebas di dalam struktur atomnya.
Ketiga, isolator umumnya memiliki struktur atom yang terikat kuat satu sama lain. Keempat, banyak isolator memiliki stabilitas termal yang baik. Selanjutnya, perbandingan efisiensi konduktor dan isolator dalam mengantarkan kalor. Perbedaan utama antara konduktor dan isolator dalam hal efisiensi pengantaran panas terletak pada struktur internal, bahan, dan sifat fisiknya. Efisiensi ini ditentukan oleh seberapa cepat dan efektif energi panas dapat berpindah dari satu titik ke titik lain ke dalam suatu material. Konduktor memiliki efisiensi tinggi dalam menghantarkan panas. Hal ini terjadi karena pada konduktor, terutama logam, terdapat elektron-elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah dalam jaringan kristal bahan tersebut. Elektron-elektron ini membawa energi kinetik panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah dengan sangat cepat. Selain itu, vibrasi atom pada kisi kristal logam juga berkontribusi dalam transfer energi panas. Konduktivitas termal bahan konduktor seperti tembaga dan perak menunjukkan bahwa dalam waktu singkat, jumlah besar energi dapat berpindah melalui material tersebut. Faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor dalam suatu sistem dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang berasal dari sifat material maupun kondisi lingkungan di sekitar. Faktor pertama yang sangat berpengaruh adalah perbedaan suhu antara dua titik atau dua benda. Semakin besar perbedaan suhu yang terjadi, semakin cepat laju perpindahan kalor, karena energi panas selalu mengalir dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah untuk mencapai kesetimbangan termal. Luas penampang yang dilalui oleh aliran kalor juga berpengaruh terhadap laju perpindahan. Semakin luas area kontak antara dua permukaan, maka semakin besar jumlah energi panas yang dapat berpindah dalam suatu waktu. Sebaliknya, ketebalan material atau jarak perpindahan kalor berbanding terbalik dengan laju alirannya. Semakin tebal bahan, semakin kecil laju perpindahan panas karena energi harus menempuh jarak yang lebih panjang dan menghadapi hambatan lebih besar. Faktor lain yang juga dapat berperan dalam kondisi tertentu adalah kelembapan udara, di mana udara yang lembab dapat meninggalkan laju perpindahan kalor dibandingkan udara kering, karena air memiliki kapasitas panas yang besar. Dengan demikian, laju perpindahan kalor dipengaruhi oleh kombinasi kompleks antara sifat material, perbedaan suhu, kondisi geometris, mekanisme perpindahan, serta sifat lingkungan sekitar sistem tersebut. Metodologi praktikum. Konsep perencanaan praktikum. Metode yang digunakan melibatkan penggunaan air mendidih sebagai sumber kalor utama, di mana bahan-bahan konduktor maupun isolator dicelupkan ke dalamnya. Selama proses ini, perubahan suhu pada masing-masing bahan dicatat untuk mengamati kecepatan transfer yang terjadi. Dengan menganalisis data perubahan suhu tersebut, kemampuan tiap bahan dalam mengalirkan atau menahan panas dapat dievaluasi secara lebih akurat. Hasil pengamatan ini akan menjadi dasar dalam menentukan tingkat efisiensi termal dari bahan-bahan yang diuji. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari serta membandingkan efektivitas berbagai bahan dalam mengantarkan dan menghambat perpindahan panas. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum kali ini antara lain termogan, stopwatch, air panas, wadah kaca, baja, galvanis, akrilik, pipa PVC, dan juga mentega. Lalu untuk metode pengambilan data sebagai berikut. Pengumpulan data pada praktikum efisiensi konduktor dan isolator dalam perpindahan kalor diperoleh melalui beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, melakukan pengukuran terhadap suhu awal bahan sebelum bahan tersebut dimasukkan ke dalam air mendidih, guna mendapatkan nilai-nilai suhu mula-mula secara akurat. Yang kedua, mencatat suhu akhir bahan dengan segera sesaat setelah bahan dikeluarkan dari air mendidih, untuk menangkap perubahan suhu yang terjadi akibat perpindahan kalor. Yang ketiga, merekap seluruh hasil pengukuran ke dalam tabel observasi yang telah disiapkan, agar data yang diperoleh terdokumentasi secara sistematis dan mudah dianalisis. Yang terakhir, menggunakan alat termogan saat melakukan pengukuran suhu untuk mempercepat proses pencatatan serta meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi akibat
pendinginan suatu bahan oleh udara sekitar. Data dan analisis. Data hasil praktikum. Pendataan ini dilakukan dengan menggunakan dimensi yang sama untuk setiap material yang digunakan, yaitu dengan ukuran 10 kali 5 kali 0,5 cm dan waktu yang sama dalam melakukan pemanasan, yaitu selama 1 menit. Pada percobaan pertama, material baja dengan suhu awal air 90 derajat, suhu awal T1 90 derajat. Untuk waktu percobaannya yaitu sama 1 menit, dan suhu T2 setelah 1 menit adalah 55 derajat, dengan konduktivitas baja adalah 50 W per M derajat K. Maka, pertama-tama kita harus mencari luas penampangnya terlebih dahulu. Maka akan menghasilkan 2,5 kali 10 pangkat 4 pangkat min 4 M kuadrat. Lalu kita cari selisih suhunya. Karena diketahui T1-nya sama dengan 90 dan T2-nya 55 derajat, maka delta T adalah 35 derajat Celcius. Lalu yang ketiga yaitu masukkan ke rumus Fourier dengan rumus min K kali A kali delta T per delta X, di mana min K sama dengan 50 dan A sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 35 per 0,1, maka menghasilkan 4,375 watt. Dalam bentuk tabel akan diperoleh sebagai berikut. Bahan baja waktu pengamatan 60 menit, suhu awalnya 90 derajat, suhu atasnya 55 derajat. Untuk selisih suhunya 35 derajat, panjang platnya 0,1 meter, luas penampangnya 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, konduktivitas termal 50 W per M derajat Celcius, laju perpindahan kalornya 4,375 watt. Untuk kondisi margarinnya yaitu meleleh sempurna. Pada percobaan kedua dengan material galvanis, suhu awal airnya 85 derajat, T1-nya 88 derajat Celcius. Untuk waktu percobaannya sama yaitu 1 menit. Suhu T2 setelah 1 menit yaitu 47 derajat Celcius dengan konduktivitas baja 17 W per M derajat K. Pertama-tama kita sama mencari luas penampangnya terlebih dahulu, maka akan menghasilkan 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu cari selisih suhunya. Diketahui T1 sama dengan 88 derajat dan T2 47 derajat Celcius, maka diketahui delta T sama dengan 41 derajat Celcius. Lalu masukkan rumus Fourier dengan K min 17, A 2,5 kali 10 min 4, dan delta T 41 bagi 0,1, maka akan diketahui hasilnya yaitu 1,7425 watt. Nah, dalam tabel akan diperoleh sebagai berikut. Bahan galvanis suhu awalnya 88 derajat Celcius, suhu atas 47 derajat Celcius, selisih suhunya 41 derajat Celcius, panjang platnya 0,1, luas penampangnya 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, rentang waktunya 60 second, konduktivitas termalnya 17 W per M derajat Celcius, laju perpindahan kalornya 1,7425 watt. Untuk kondisi margarinnya meleleh sebagian besar. Pada percobaan ketiga dengan material kaca akrilik, suhu awal airnya 80 derajat, suhu awal T1 82 derajat Celcius, suhu T2-nya setelah 1 menit yaitu 32 derajat Celcius dengan konduktivitas termal baja 0,2 W. Yang pertama kita sama mencari luas penampangnya terlebih dahulu, diperoleh hasil 2,5 kali 10 min 4 meter kuadrat. Untuk selisih suhunya 50 derajat Celcius. Lalu masukkan ke dalam rumus Fourier dengan K 0,2 A 2,5 kali 10 pangkat min 4 kali 50 bagi 0,1 dengan maka akan menghasilkan 0,025 watt. Dalam bentuk tabel akan diperoleh sebagai berikut. Bahannya kaca akrilik, suhu awal 87
82 derajat, suhu atasnya 32 derajat, selisih suhunya 50 derajat Celcius, panjang platnya 0,1 meter, luas penampangnya 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, waktunya 1 menit, konduktivitas termalnya 0,2, laju perpindahannya 0,025 watt, dengan kondisi margarin sedikit lunak, tidak meleleh. Pada percobaan keempat, dengan material pipa PVC, suhu awal airnya 78 derajat Celcius, suhu awal T1 sama dengan 80 derajat Celcius, suhu T2 30 derajat, dengan konduktivitas baja 0,19. Lalu kita cari luas penampangnya. Diketahui luas penampangnya 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk selisih suhunya delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Lalu masukkan ke dalam rumus Fourier, di mana K sama dengan 0,19 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 50 per 0,1. Maka akan menghasilkan 0,02375 watt. Dalam bentuk tabel ya. Ini akan sebagai berikut. Dengan bahan pipa PVC, suhu awalnya 80 derajat Celcius, suhu tengahnya 30 derajat Celcius, selisih suhunya 50 derajat Celcius, panjang plat 0,1 meter, luas penampangnya 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, rentang waktunya 60 second, konduktivitas termalnya 0,19, laju perpindahan kalor 0,02375 watt, kondisi margarin tidak meleleh sama sekali. Lalu untuk tabel datanya akan sebagai berikut. Analisis data. Praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi perpindahan kalor pada 4 jenis bahan yang berbeda, yaitu baja, galvanis, kaca akrilik, dan pipa PVC. Evaluasi ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan teoritis menggunakan hukum Fourier dan pendekatan empiris melalui pengamatan visual terhadap pelelehan mentega yang ditempatkan pada ujung bahan yang tidak terendam air panas. Keempat bahan tersebut dipilih berdasarkan variasi karakteristik termalnya, dari logam konduktor kuat hingga isolator termal yang digunakan. Berdasarkan perhitungan, baja menunjukkan laju perpindahan kalor tertinggi sebesar 4,375 watt. Hal ini sejalan dengan nilai konduktivitas termalnya yang besar dan dengan pengamatan visual di mana mentega meleleh secara merata dan cepat. Baja merupakan logam padat dengan struktur kristal teratur sehingga elektron bebas di dalamnya memudahkan perpindahan panas secara efisien. Lalu galvanis memiliki konduktivitas termal lebih rendah, menghasilkan nilai Q sebesar 1,7425 watt. Berbanding terbalik dengan kaca akrilik dan pipa PVC menunjukkan kemampuan yang sangat rendah dalam menghantarkan kalor, dengan konduktivitas termal masing-masing sebesar 0,2 dan 0,9 watt. Dengan nilai Q yang diperoleh sangat kecil, yaitu 0,025 watt dan 0,02375 watt. Pada kedua bahan ini perubahan kondisi mentega sangat minim. Mentega pada kaca akrilik hanya sedikit melunak, sementara pada PVC hampir tidak terjadi perubahan sama sekali. Eksperimen ini juga membuktikan validitas hukum Fourier dalam konteks praktikum sederhana. Meskipun menggunakan pendekatan yang mudah diakses dan indikator visual yang sederhana, hasil yang diperoleh selaras dengan prediksi teoritis. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep perpindahan kalor tidak hanya dapat dijelaskan secara matematis, tetapi juga dapat diuji dan diverifikasi melalui metode eksperimen langsung yang mudah dipahami. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perilaku termal berbagai material. Kombinasi antara perhitungan teoritis dan pengamatan visual memberikan pendekatan dua arah dalam menganalisis fenomena konduksi yang sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar fisika dan aplikasinya dalam dunia nyata.